بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ibu-ibu, saudari-saudari, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fid din, ahibati fillah. أعان الله وإياكم ووفقنا الله لما يحبه ويرضاه. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya segala amal kebajikan menjadi purna. Alhamdulillah alladzi waffaqana. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita taufik sehingga dengan taufiknya kita dapat kembali bertemu, kemudian sama-sama duduk belajar, mengkaji, belajari ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, saudari-saudari semua yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Satu kitab yang membahas tentang bagaimana cara muamalah, cara seseorang menuntut ilmu, bermuamalah dan bergaul dengan ilmu dan juga ahlinya. Ahibati fillah, azinallahu iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita guru-guru yang memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, kemudian mencontohkan hal-hal baik pada kita. Pada pertemuan yang lalu dan juga pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dan juga kita sudah membaca apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala terkait dengan bagaimana cara memilih guru. Proses pemilihan guru yang sudah kita sampaikan kemarin hendaknya kita laksanakan dan kita amalkan. Kemudian jangan lupa pula untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan dan diberikan taufik untuk mendapatkan guru-guru yang rabbani, guru-guru yang bukan hanya mentransfer ilmunya saja, tapi ia juga dapat mentransfer adab serta akhlak yang ditunjukkan oleh syariat kita. Karenanya para ulama sejak dahulu mereka menasihati setiap murid-muridnya untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tunjuk untuk sampai pada guru-guru yang benar-benar memberikan manfaat kepada mereka. Setelah mereka beristikharah, kemudian meminta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan guru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka guru-guru yang kompeten, guru-guru yang rabbani, yang benar-benar mendidik dalam proses dia mengajar. Sudah kewajiban sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang murid untuk menunjukkan adab dan akhlak yang pantas kepada guru tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang bagaimana adab-adab di dalam majelis guru kita tersebut. Bagaimana apa yang harus kita gunakan, bagaimana keadaan kita ketika kita masuk majelis tersebut, dan juga bagaimana cara kita duduk di hadapan guru kita tersebut, dan juga kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana cara bertanya yang baik sehingga benar-benar mendapatkan manfaat di dalam majelis tersebut. Ini semua sekali lagi ahibati fillah, akhwati fid din, azallahu iyyakum. Tujuannya satu, bagaimana kita dapat memuliakan ilmu, bagaimana kita benar-benar membesarkan dan mengistimewakan apa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, bukan hanya sekedar mempraktikkan apa yang diajarkan oleh para salaf. Hendaknya kita ketika kita mempelajari tentang adab-adab ini, tentang akhlak, tentang bagaimana para ulama, para salafun salih, para sahabat ridwanullah ajma'in beradab di hadapan majelis ilmu, di hadapan ilmu dan juga para ulama, hendaknya kita niatkan ini semua sebagai bentuk ittiba' kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga iqtida' kita pada para salafun salih. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang terbaik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qurni." Sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebaik-baik masa adalah masaku. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Artinya Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa 3 generasi emas ini hendaknya menjadi contoh bagi kita karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk semakin dekat masa hidupnya dengan Rasulullah SAW. Tujuannya satu, karena mereka yang pasti mereka lebih paham tentang bagaimana
syariat ini turun, bagaimana akhlak dan adab para sahabat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita belajar ilmu ini, ilmu adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, itu kita niatkan untuk benar-benar meniru, ya, kemudian mengikuti jejak-jejak para salaf. Dan ini merupakan bukti kita mempraktikkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya, kemudian sunnah-sunnah para sahabat, khulafaur rasyidin, dan jangan sampai dilepas. Artinya ketika kita mengamalkan ilmu ini, kemudian kita niatkan untuk bermutaba'ah pada para salafun salih, kita akan mendapatkan pahala. Nah, Ahmad Fiddin, Azizallahu wa iyyakum, kita sampai pada pasal yang selanjutnya yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan satu pasal, ya, setelah pasal tentang adab di majelis ilmu, beliau memberikan satu bab, satu pasal tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu di saat dia berguru. Beliau mengatakan, faslun fi ikhtiyari aqwali awqati syekhi wa fi sabri 'ala al-'ilmi. Ingat sekali lagi bahwa pemberian fasal dan bab-bab ini bukan hasil dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pasal yang ada ini, judul-judul yang ada ini bukan karangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kan tapi para ulama setelah beliau menuliskan pasal-pasal ini untuk memudahkan setiap pembahasan dari kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan, pasal atau bab memilih waktu terbaik, ya, memilih waktu terbaik yang dimiliki oleh syekh, dan juga bab yang menjelaskan tentang pentingnya bersabar dalam berguru. Bab ini dibuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk memberikan kepada kita semua penjelasan bahwa dalam proses kita berguru, dalam proses kita belajar, tentu kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana kita adalah manusia, guru kita juga adalah manusia, tidak maksum, pasti memiliki kesalahan. Karenanya beliau ingin mempertegas di bab ini bahwa sebagai bentuk adab yang tinggi di hadapan ilmu dan juga sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu dan ulama, hendaknya kita bersabar dalam berguru. Salah satu bentuk bersabar dalam berguru adalah tidak semena-mena datang dan duduk kemudian bertanya ataupun belajar di hadapan syekh tanpa tahu waktu. Beliau mengatakan, ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ. Termasuk yang sangat perlu diperhatikan adalah hendaknya ketika dia ingin membaca kepada syekh, menyetorkan hafalannya kepada syekh, ingin belajar kepada syekhnya, hendaknya dia memperhatikan kondisi dari gurunya tersebut. Sehingga jangan sampai dia datang di saat gurunya sedang sibuk, sehingga dia tidak maksimal dalam menimba ilmu, dan juga gurunya tidak maksimal dalam memberikan ilmu. Beliau memberikan contoh beberapa keadaan syughulul qalbi dari syekh ini. Jadi saat hati guru tersebut tidak kondusif. Beliau menyebutkan seperti, ya, malalihi wastifazihi, mungkin guru tersebut sedang dalam keadaan bosan atau sedang keadaan marah, dalam keadaan gusar. Kemudian wahammihi wa farahihi, sedang ada kesedihan yang menimpa guru tersebut, atau wa'atashihi wa jau'ihi. Jangan sampai juga kita datang kepada guru belajar di saat guru sedang lapar misalnya atau sedang haus. Ini juga termasuk bagaimana adab kita ketika bertanya dan bertemu dengan syekh. Di cuplikan pertama dari bab ini, beliau ingin menegaskan bahwa di antara adab dan bentuk pengakuan kita terhadap ilmu dan juga ulama adalah jangan kita semena-mena dalam mengambil waktu dari guru kita. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah bingung terhadap satu permasalahan. Beliau tidak tahu tentang siapa yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim tentang adanya kecemburuan di antara istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin bertanya, dan yang bisa ditanya pada saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Ibnu Abbas ini menahan untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikarenakan kesibukan yang sering ia lihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bertahun-tahun beliau tidak bertanya hal ini pada Umar bin Khattab. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mereka berdua berhaji bersama. Ya,
berangkat haji bersama. Kemudian di perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta tolong kepada Ibnu Abbas mengambilkan air ketika dia buang hajat. Ya, ketika buang hajat biasa di safar itu mereka menepi, kemudian nanti buang hajat, nanti biasanya ada satu yang menemani mengambilkan air untuk orang tersebut. Pada saat kesempatan itulah, di saat mereka berdoa saja, ya, Ibn Abbas mulai berani untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala siapa yang dimasukkan dari ayat tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjawab, yang dimasukkan dari ayat tersebut adalah Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Yang dimaksud dari ayat dari surat At-Tahrim ini sehingga turun surat At-Tahrim ini adalah istri Nabi Muhammad SAW, ibunda kita semua, Aisyah dan juga Hafsah. Dari hal ini kita melihat bagaimana perhatian seorang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu akan waktu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak ingin mengganggu, tidak ingin bertanya pada hal tersebut adalah hal yang selama ini mengganggu pikirannya. Akan tetapi Ibnu Abbas tidak serta-merta langsung bertanya saat bingung. Ya. Jangan sampai dari hal ini, dari cerita Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, jangan sampai semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita untuk mengetahui hal-hal baru, ya, menggali ilmu, sampai mengganggu dan mengambil waktu syekh padahal bukan waktu untuk bertanya jawab atau untuk belajar. Ini kalau kita tarik dengan keadaan kita hari ini, ya, memang diperintahkan oleh para ulama, para salafun salih untuk menunjukkan semangat kapanpun kita bertemu dengan guru kita, orang alim besar. Salah seorang salaf sempat pernah datang ke satu kota atau satu desa, kemudian beliau berjalan-jalan di sekeliling daerah tersebut. Kemudian selesai beliau keliling, beliau mengungkapkan satu ungkapan, aina talabatul ilm fi hadhihi al-qaryah? Mana penuntut ilmu di kampung ini? Kemudian beliau keluar dari desa atau kampung tersebut dengan keadaan menyesal kemudian marah karena tidak adanya semangat, tidak tampak semangat orang di kampung tersebut dalam bertanya, padahal beliau adalah orang yang berilmu. Bukan bermakna beliau ingin menegaskan dirinya atau memperkenalkan dirinya, tetapi beliau adalah orang yang ma'ruf dari segi ilmu, akan tapi tidak ada satupun yang bertanya. Ya. Tidak, beliau kemudian menjelaskan atau mengungkapkan satu pernyataan, tidaklah satu kampung tidak dihadiri atau tidak ada satu penuntut ilmu pun, maka kampung tersebut akan hilang di makan zaman. Intinya, ahbatibillah, semangat dalam menuntut ilmu ini harus tetap ada dan harus tetap kita jaga. Kapanpun alim itu tiba, seorang ulama atau seorang ustadz tiba yang ada di hadapan kita, maka kita maksimalkan waktu kita untuk belajar. Ini ada perintah salaf, perintah syariat kita untuk memanfaatkan waktu selagi para ulama dan guru-guru tersebut ada. Akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa ada hak-hak dari guru tersebut yang mesti kita tunaikan pula. Dan di antara haknya adalah memberikan jeda waktu untuk guru tersebut sehingga menunaikan hajat-hajatnya, menyelesaikan permasalahan pribadinya. Sehingga jangan sampai ketika kita nampak kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk belajar, kita serta-merta langsung datang tanpa memperhatikan keadaan guru kita. Dan ini merupakan bentuk dari kurangnya adab. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengambil atau menjelaskan beberapa contoh dari keadaan di saat guru tersebut tidak dalam keadaan kondusif. Seperti misalnya saat guru tersebut sedang marah atau sedang bergembira berlebihan, kemudian sedang lapar, haus, dan ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan, wa nahwu dzalika mimma yashukku alaihi aw yamna'ahu min kamali huduril qalbi wan nasyaq. Ataupun contoh-contoh atau keadaan-keadaan yang selainnya, banyak keadaan-keadaan lain. Misalkan keadaan juga yang lain, ketemu guru di atas motor, jangan serta-merta langsung bertanya, Ustaz atau Ustazah, hukum ini bagaimana, hukum ini bagaimana. Ya, hendaknya kita memperhatikan keadaan waktu guru tersebut. Aw yamna'ahu min kamali huduril qalbi wan nasyaq. Ya. Kadang-kadang ini kalau tidak diperhatikan oleh seorang murid, ditakutkan guru tersebut tidak dapat menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Ya. Tidak semangat dalam memberikan jawaban atau tidak semangat dalam memberikan ilmu tersebut, sehingga ilmu yang diterima oleh murid tadi tidak maksimal. Wa an yaqtanima awqat asy-syaikhi wa nasyatihi. Hendaknya yang seharusnya dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu, dia mengambil kesempatan pada waktu-waktu guru tersebut sedang bersemangat dan memang waktu untuk belajar. Ini merupakan adab yang mesti diperhatikan oleh seorang murid. Ya. Terdapat nas dalam hadis Rasulullah SAW tentang larangan seorang mufti untuk memberikan fatwa di saat hatinya tidak tenang atau dalam keadaan sedang marah. Karena ditakutkan yang akan keluar dari lisan seorang alim tersebut
bukanlah apa yang mestinya keluar. Di saat seorang penuntut ilmu tidak memperhatikan keadaan gurunya ketika ingin belajar, ditakutkan syekh tersebut tidak dapat memberikan ilmu secara maksimal atau tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan dengan jawaban yang pas dan tepat. Sebabnya apa? Sebabnya karena syekh tersebut masih ada pikiran, masih ada urusan pribadi yang harus dia kerjakan. Karenanya di antara bentuk adab dan akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia memperhatikan keadaan syekh tersebut. Pastikan bahwa syekh tersebut memang sedang tenang, sedang bersemangat dalam memberikan ilmu. Dan antara tempat terbaik untuk bertanya dan saling muzakarah ilmu, saling bertanya dan diskusi dengan guru kita adalah pada saat di majelis ilmu. Karena itu memang waktunya tempat kita bertanya. Adapun kita bertemu dengan guru kita, dengan ustaz di perjalanan misalnya, atau dalam sebuah perjalanan, maka ini hanya sebagai bentuk ikram kita kepada para guru kita, bukan tempat untuk banyak berdiskusi dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan, wa min adabihi an yatahammala jafwata syekhi wa su'a khuluqih. Dan di antara bentuk adab kepada guru adalah hendaknya dia bersabar menghadapi sikap keras dari sang guru, adab ataupun akhlaknya yang tidak kita sukai atau akhlak buruk dari sang guru tersebut. Tidak kita pungkiri ahbati fillah bahwasanya guru yang kita ambil sebagai guru setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita istikharah, adalah merupakan manusia seperti kita yang tidak maksum, yang pasti punya kesalahan. Ada mungkin akhlak-akhlaknya yang uh, kita tidak ridhoi, yang tidak sesuai dengan apa yang syariat ajarkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita meyakini bahwasanya ia adalah manusia dan pasti punya salah. Kemudian karena ini adalah guru tempat kita menuntut ilmu, tempat kita mempelajari tentang agama kita, dan beliau adalah orang yang berjasa terhadap agama kita, karena dengannya kita mengetahui halal dan haram, dengannya kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka tugas kita ketika mendapati apa ada hal-hal yang tidak kita sukai dari guru kita, yang pertama yang mesti dilakukan agar kita bersabar atas keadaan guru tersebut. Jangan sampai keadaan dari guru tadi yang tidak kita senangi justru membawa kita pada kecelakaan, kepada kebinasaan. Seharusnya kita bersabar dengan guru yang demikian, akan tapi karena syaitan membisikkan ataupun manusia dengan alasan-alasan atau dengan bungkusan-bungkusan penasehat, ya, datang kepada kita menasihati, lihat gurumu tidak apa namanya, tidak mengikuti sunnah, lihat gurumu tidak beradab, tidak punya akhlak. Padahal ini adalah guru yang akidah dan usulnya adalah usul yang selamat. Kemudian kita dapati hal-hal yang memang mungkin itu adalah kelemahan dari guru tersebut. Jangan sampai hal ini menjadikan kita jatuh pada perkara-perkara yang dilarang dalam agama, misalkan yang ghibah atau menjelek-jelekkan guru kita tersebut. Ya. Ini adalah hal yang mesti diperhatikan sebagai seorang penuntut ilmu. Wa alla yasuddahu, kemudian beliau mengatakan wa alla yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalih. Dan hendaknya perilaku-perilaku yang tidak kita senangi dari guru kita, jangan sampai itu menjadikan kita berhenti dari belajar pada beliau, wa'tiqadu kamalihi, ya, dan menghilangkan kepercayaan kita kepada kompetensi dari guru tersebut. Ahbati fillah, kita ini dalam proses kita belajar, dalam proses kita berguru, yang harus kita yakini pertama kali adalah guru kita ini adalah seorang manusia yang pasti salah, tidak sempurna, pasti punya kesalahan. Jadi kalau kita dapati hal-hal yang tidak kita senangi dari guru kita, dari ustadzah kita, dari musyrifah-musyrifah kita misalnya, kemudian kita tidak senang dengan apa yang ia lakukan. Kalau bisa kita sampaikan dan kita berikan nasihat, kita berikan nasihat. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan majelis tersebut, kemudian jangan sampai pula kita menjelekkan guru tersebut. Dan ini adalah perintah syariat. Sebuah syariat yang disampaikan oleh para ulama turun-temurun, bahwa isbir ala murril ustadi, sabarlah akan keburukan dari gurumu, kata mereka, bahwa gurumu ini bukan seorang yang sempurna, yang tidak ada celah, akan tetapi gurumu adalah manusia sepertimu yang pasti punya kesalahan. Maka tugas seorang penuntut ilmu ketika dia diuji dengan guru-guru yang mungkin akhlaknya tidak seperti yang kita inginkan adalah bersabar.
dengan catatan akhlak ini yang beliau lakukan ini bukan akhlak yang dapat merusak akidah seorang seorang muslim. Terkadang ada akhlak-akhlak yang ketika dikerjakan oleh seorang muslim dapat merusak merusak keimanannya bahkan keislamannya. Seperti misalnya akhlak ketika dia tidak mengetahui bagaimana bermuamalah dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW sehingga jatuhnya dia menjelekkan sunnah ini merupakan akhlak akhlak yang buruk. Dan lebih buruk daripada itu adalah ketika akhlak yang dia kerjakan tadi mengeluarkan dia dari sunnah itu sendiri. Jadi yang mesti dipahami dari menjaga kemuliaan guru, kemudian bersabar menghadapi sikap keras, menghadapi sikap yang tidak mengenakan dari guru kita adalah selama hal tersebut masih bisa ditolerir secara syariat. Seperti akhlak-akhlak mungkin gurunya sedikit keras atau guru tersebut ya sulit senyum misalnya. Ini adalah untuk ujian yang terkadang menimpa seorang penuntut ilmu dan tugas seorang penuntut ilmu di saat itu adalah bersabar akan keadaan tersebut. Mengapa demikian? Karena kesabaran itulah yang nanti akan membuahkan hasil-hasil yang manis bagaimana yang akan kita sampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Fama ya'jizu an dzalika illa qalil taufiq wa adami." Dan tidak ada yang terhalang dari melakukan hal tersebut, dari bersabar akan keadaan dan sikap guru tersebut kecuali orang-orang yang sedikit mendapatkan taufik atau bahkan tidak mendapatkan taufik sama sekali. Ini merupakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menyatakan bahwasannya siapapun yang tidak pandai bersabar dalam berguru, bersabar dalam menyikapi sikap guru yang mungkin tidak mengenakan selama guru tersebut masih berada dalam koridor sunnah dan syariat yang baik, akidah yang selamat, maka mereka-mereka yang tidak bisa bersabar ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa yata'awwalu bi aqwalihi wa af'alihi allati dhahiruha al-fasad ta'wilat sahihah. Dan hendaknya ya, di antara adab pula di hadapan guru ini setelah kita bersabar akan sikap-sikap atau akhlak-akhlak dari guru yang tidak kita ridhoi dan kita tidak senangi, apa yang harusnya kita kerjakan? Wa yata'awwalu bi aqwalihi, hendaknya dia memberikan uzur kepada guru tersebut dari perkataan-perkataannya ataupun dari perbuatan-perbuatan yang mungkin secara zahirnya menyelisihi menyelisih syariat atau menyelisih sesuatu yang hak. Hendaknya seorang penuntut ilmu ketika mendapati orang-orang mulia, seorang guru, mendapati dari perkataannya atau perbuatannya, ya, menyelisih apa yang dia sampaikan, maka hendaknya dia memberikan uzur pada guru tersebut. Atau mentafsirkan perkataan atau perbuatan tersebut dengan kepada hal yang masuk akal dan juga dibenarkan oleh syariat. Kita ambil kisah dari kisah seorang sahabat Ridwanullah bin Ajma'in. Saat itu Abdullah bin Umar kalau tidak salah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang tabi'in pada saat itu. Saya lupa namanya. Salah seorang sahabat ini mengatakan, saya tidak akan membangun sedikit pun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak meninggikan rumahnya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa tahun setelah itu tampaklah beliau membangun rumah, ya, meninggikan rumahnya. Orang-orang mulai bersuara pada saat itu. Beliau ini adalah sahabat, ya, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang mulai bersuara, kenapa orang ini? Awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membangun sedikit pun, akan tapi ternyata dia membangun. Saat itu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahimahullah taala seorang tabi'in besar, ketika mendapati manusia mulai bersuara terhadap sahabat ini, beliau mengatakan la'allahu qalahu qabla an yabni. Mungkin saja yang sahabat tadi tersebut menyatakan pernyataan tersebut sebelum beliau mulai membangun. Artinya sebelum beliau membangun, beliau mengatakan saya tidak pernah membangun sedikit pun semeninggal Rasulullah SAW sebagai bentuk ikram, ya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala terhadap sahabat ini, bahwasanya beliau mencari uzur, mencari alasan, ya, mencari ya uzur-uzur syar'i yang masih bisa masuk akal dan masuk ke dalam syariat, sehingga tetap menjaga marwah dan menjaga kemuliaan dari guru, dari sahabat tersebut. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika dia mendapatkan kesalahan-kesalahan dari gurunya.
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memerintahkan kita sebagai seorang mukmin untuk memberikan uzur kepada saudara kita atau saudari kita sama muslim. Bagaimana ketika saudara atau saudari tersebut adalah orang yang punya jasa pada kita, memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita pengarahan-pengarahan, tentu ya, orang tersebut lebih berhak untuk diberikan uzur, diberikan alasan-alasan sehingga tidak menjadikan orang tersebut hina, tidak menjadikan orang tersebut rendah derajatnya di hadapan manusia. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ya'jizu 'an dzalika illa qalilut taufiqi aw 'adamih." Ya. Kemudian beliau kembali melanjutkan, kembali mengulang perkataan beliau yang sebelumnya, tidak ada ya, orang yang terhalangi dari bersabar atau mencarikan udzur kepada gurunya tersebut, kecuali orang-orang yang sedikit diberikan taufik ataupun orang-orang yang tidak mendapatkan taufik sama sekali. Wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidal ila syekh. Ini kemudian yang ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bagaimana ada yang baik dan adab yang harus dilakukan di hadapan guru kita ketika kita mendapatkan guru tersebut ya bersikap acuh tak acuh dengan kita. Terkadang kita mendapatkan guru kita mungkin pada satu hari tidak ingin ya artinya tidak maksimal dalam memberikan ilmu. Misalnya tidak menoleh kepada kita di saat kita mengajar, ya di saat kita belajar ataupun di majelis atau dalam satu halaqah tersebut beliau tidak mengajak kita bicara. Ya. Ini mungkin memberikan sesuatu di hati seorang murid ketika mendapati gurunya ya, bersikap kering atau dingin pada muridnya tersebut. Dan ini satu menjadikan ya, tidak enak hati murid tersebut. Ya, dan ini mungkin kita rasakan. Apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan guru kita bersikap demikian kepada kita? Beliau memberikan solusi. Beliau mengatakan ketika kita mendapatkan guru tersebut bersikap dingin kepada kita, yang pertama mesti kita lakukan adalah kita mendatangi beliau, kemudian al-i'tidal ila syekh, meminta udzur kepada syekh, wa adhara anna dzanba, dan menunjukkan bahwa kita punya kesalahan. Kadang ketika kita mendapatkan guru kita tersebut bersikap dingin kepada kita, atau mungkin tidak acuh, tidak perhatian kepada kita di halaqah, atau bersikap keras kepada kita, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, atau kata-kata yang mungkin membuat hati kita tidak senang. Bisa jadi ini karena ulah kita sendiri, yang mungkin kita tidak sadar. Atau bisa jadi dikarenakan memang keadaan guru tersebut mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dan ini mungkin bisa terjadi. Mungkin hal biasa ketika ada orang yang meminta pena, ini misalnya, meminta pena kepada teman sebelahnya misalnya. Dan tapi pada satu hari kita ditegur oleh guru kita misalnya. Kenapa yang terjadi? Kita meminta berbicara kepada guru atau minta sesuatu tersebut, ya guru tersebut jadi tidak enak dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas kepada kita misalnya. Padahal itu adalah hal yang biasa. Beberapa bermajlis itu adalah hal yang biasa. Dan tapi pada saat itu ternyata guru tersebut sedang dalam keadaan yang tidak stabil. Emosinya mungkin ada hal-hal yang menjadikannya dia cepat marah atau emosinya cepat naik. Ya, bisa jadi antara dua ini. Antara itu memang kesalahan kita atau memang keadaan guru tersebut. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengajarkan kepada kita di saat kita mendapatkan sikap dingin, sikap yang tidak baik dari guru kita tersebut, yang mesti kita lakukan adalah kita datangi beliau kemudian menunjukkan bahwa murni semua hal tersebut terjadi karena kesalahan kita. Walaupun ya, ternyata itu adalah kesalahan guru kita. Ternyata itu adalah emosi beliau yang tidak bisa terkendali misalnya. Ada seorang penuntut ilmu, seorang murid akan menunjukkan bahwa itu adalah kesalahannya. Ustaz, afwan Ustaz, ini kesalahan anak dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ketika mendapatkan hal tersebut, dia harus menunjukkan bahwa semua kesalahan tersebut adalah sebab dari dirinya. Dan ini merupakan bentuk merendahkan diri di hadapan ilmu dan ulama. Kemudian beliau melanjutkan wala ataba alaih falidhalika an fa'alahu fil akhirati wad dunya wa anta liqalbi syaikhihi lahu. Hal tersebut ketika dia mendapatkan kesalahan, mendapatkan sikap-sikap yang tidak baik dari guru tersebut, kemudian dia datang pada guru tersebut, minta maaf, kemudian menunjukkan bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan, hal tersebut lebih bermanfaat untuk sang murid tadi di dunia maupun di akhiratnya. Di dunianya, guru tersebut akan menjadi luluh, akan kembali baik dalam menyikapi murid tersebut, ataupun di akhirat tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada ghil di antara murid dan guru. Wa anqa liqalbi syaikhihi lah. Dan ini jadi selamat untuk hati syekh tersebut pada murid tadi. Ketika murid tersebut datang meminta maaf, menunjukkan kesalahannya, ya walaupun tadi kesalahan tersebut yang murni datang dari gurunya, tapi ada seorang penuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan seorang sebagai gurunya dan dia mendapatkan manfaat banyak dari gurunya tersebut, ya,
kemudian dia merendahkan diri di hadapan gurunya dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut, maka ini akan lebih selamat untuk hati syekh dan juga hati sang murid tadi, sehingga tidak ada rasa benci di antara mereka berdua. Kemudian Imam rahimahullah taala menukilkan perkataan para salaf. Waqad qalu man lam yasbir ala dhulli at-ta'allumi baqiya umrahu fi amayatil jahalah. Para salaf mengatakan barang siapa yang tidak bisa bersabar ketika proses belajar dan berguru, dia akan hidup selama-lamanya dalam keadaan bodoh. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam rahimahullah taala. Man lam yadhuk dhulla at-ta'allumi sa'atan fajar'a dhulla al-jahli tula hayati, sebagaimana mengatakan para salafun salih. Wa man sabar alaihi, belum melanjutkan, barang siapa yang bisa bersabar atas proses berguru dan belajar, ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Hal ini akan membawa seorang tersebut kepada hal-hal yang meninggikan dia di dunia maupun di akhirat, ketika dia dapat bersabar dalam berguru, bersabar dalam mencari waktu gurunya, bersabar dalam menghadapi sikap-sikap dari gurunya. Ketika orang tersebut bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak, sehingga dia mendapatkan ketinggian izzah di dunia maupun di akhirat. Ahibati fillah aizat fiddin, yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seorang syekh atau seorang ulama yang memiliki murid-murid yang banyak dan loyal pada syekh tersebut, jangan dimengerti bahwa syekh tersebut tidak memiliki kesalahan sama sekali. Syekh tersebut pasti memiliki kesalahan, akan tapi beliau diberikan rezeki oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala murid-murid yang bersabar akan keadaan dirinya. Lihat Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala dengan sekian ribu muridnya. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah taala bukan seorang imam yang maksum, yang tidak punya kesalahan sedikit pun. Kita dapat melihat bagaimana keadaan Imam Ahmad dari apa yang dituliskan oleh anak-anaknya, Salih, Abdullah. Mereka menjelaskan bahwa Imam Ahmad terkadang memiliki kesalahan sebagai seorang manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Imam Ahmad murid-murid yang pandai dan tahu cara bersabar dengan keadaan Imam Ahmad. Begitu pula dengan imam-imam yang lainnya. Ada salah seorang imam yang terkenal cukup keras pada murid-muridnya. Akan tetapi ilmunya tersebar sampai hari ini. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena para murid-murid tersebut pandai dan tahu cara menyikapi sikap dari guru tersebut, dari imam tersebut, sehingga ini akan memberikan manfaat yang lebih besar pada murid tersebut yang mendapatkan ilmu. Bayangkan bagaimana keadaan seorang murid ketika dia mendapatkan gurunya tersebut melakukan hal yang tidak dia ridhoi, kemudian dia pergi meninggalkan guru tersebut. Dia akan kembali mulai dari nol, mencari guru yang baik, beristikharah dan sebagainya. Ini akan perlambat prosesnya dalam belajar. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa di antara kunci-kunci sukses dalam belajar ilmu, apapun ilmu tersebut, di antaranya adalah senantiasa memulazamah syekh dan sabar akan keadaan syekh, keadaan guru tersebut. Ini adalah salah satu kunci dari kesuksesan menuntut ilmu. Ini pun disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, "Wa man sabara 'alaihi ala amruhu ila 'izzin ila 'izzil akhirati wad dunya." Kalau dia bisa sabar dengan keadaan gurunya, sabar dalam berguru, menyikapi sikap-sikap guru yang tidak menyenangkan, dia akan mendapatkan ketinggian dan kehormatan di dunia maupun di akhirat. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا. Kemudian beliau memungkasi pasal dan bab ini dengan menukilkan sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Dzallaltu taliban fa'azzaztu matluba." Aku menghinakan, merendahkan diriku di saat aku menuntut ilmu, maka aku pun menjadi mulia di saat aku menjadi guru. Ini adalah pernyataan yang kalau kita pahami dan kita mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas ini merupakan perkataan yang penuh dengan makna. Beliau mengatakan, "Fadallaltu taliban," aku merendah di saat aku menuntut ilmu, menjadikan diriku kayak bagaimanapun keadaannya, ya, tidak menjadikan antara aku dan guru laksana teman. Ketika guru tersebut melakukan kesalahan, kemudian aku tinggalkan. Benar-benar merendahkan diri di hadapan ilmu dan ulama. Apa akibatnya? Fa'azzaztu matluban. Ketika aku menjadi guru, aku pun dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang diajarkan oleh syariat kita, bahwa di antara adab dan akhlak seorang penuntut ilmu adalah di saat dia benar-benar menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan ilmu dan ulama. Dengan catatan kita tidak mentahbis atau kita tidak meninggikan derajat guru di atas derajat kemanusiaan. Kita tidak berlebihan dalam memuliakan guru tersebut. Kita benar-benar paham bahwasanya guru tadi adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan di saat kita sudah berdoa kepada Allah. Akan tapi juga kita meyakini bahwasanya guru kita tadi adalah manusia biasa yang pasti memiliki kesalahan. Yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dari menutup mata akan kesalahan guru, kemudian tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh guru walaupun itu salah, bukan bermakna kita mengikuti beliau, mengikuti guru tersebut bisa beliau melakukan kesalahan. Ini adalah tentang bagaimana kita beradab terhadap ilmu dan ulama, kita merendahkan diri di hadapan ilmu dan ulama, dan ini akan memberikan manfaat yang besar kepada murid bagaimanapun keadaannya. Semoga ya hal yang singkat ini bisa memberikan kepada kita pencerahan tentang bagaimana seharusnya kita dalam berguru, hendaknya kita bersabar dalam menyikapi menyikapi keadaan guru kita. Dan perlu diingatkan bahwa guru, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya guru tersebut bagaimanapun keadaannya, mereka adalah orang-orang berjasa kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang halal dan haram, mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran. Tentu ini adalah satu hal yang tidak bisa diganti. Ya. Sekali lagi, guru tersebut adalah guru yang sudah kita pilih dengan doa dan istiqarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pilih dan kita duduk di hadapan beliau, dan kita mendapati hal-hal yang tidak kita senangi dari beliau, maka hendaknya kita bersabar atas hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita murid-murid yang senantiasa pandai bersabar dalam berguru, dan menjadikan guru tersebut laksana ya manusia biasa, akan tapi dan kemudian akan ilmu yang dia miliki. Wafaqakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik sehingga kita dapat benar-benar eh, mempraktekkan adab-adab ini di hadapan ilmu dan juga di hadapan ulama. Eh, Ahmad fillah azallahu wa iyyakum. Kami rasa cukup materi ini dengan materi petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas kurang maksimal yang dalam memberikan. Nah, itu merupakan murni dari kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kekurangan dan kesalahan kami. Kami tutup dengan kafaratul majelis, dan kami mohon maaf tidak ada sesi dan jawab pada petang hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan buka sesi dan jawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau bergabung dan sama-sama belajar, dan sudah sama-sama memberikan faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dengan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz.